Shalom, perkenalkan nama saya Ervina Salun dari kelas D jurusan Pendidikan Agama Kristen. Saya dari Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Di sini saya akan memaparkan materi tentang masa perkembangan dewasa tengah. Usia dewasa tengah merupakan usia di mana seseorang memulai terjadi penurunan pada aspek fisik dan penurunan dan bertambahnya tanggung jawab. Menurut Hurlok, usia pada masa dewasa tengah ini yaitu antara 40 sampai 60 tahun. Nah, ada beberapa ciri atau karakteristik usia madya atau dewasa tengah. Yang pertama, usia madya merupakan periode yang sangat ditakuti. Diakui bahwa semakin mendekati usia tua, periode usia madya semakin terasa lebih menakutkan dilihat dari seluruh kehidupan manusia. Ciri dari masa yang ditakuti ini adalah adanya perubahan yang menuju kemunduran, misalnya kematian. Yang kedua, usia madya merupakan masa transisi. Ciri masa transisi adalah masa di mana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku baru. Transisi senantiasa berarti penyesuaian diri terhadap minat, nilai, dan pola perilaku baru. Pada usia madya, cepat atau lambat, semua orang dewasa harus melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan jasmani dan harus menyadari bahwa pola perilaku masa mudanya harus diperbaiki secara radikal. Yang ketiga, usia madya merupakan masa sepi. Merupakan masa ketika anak-anak tidak lagi bersama dengan orang tua. Nah, ada beberapa perubahan yang terjadi pada masa dewasa tengah, yaitu yang pertama, perubahan fisik. Ciri-ciri dari perubahan fisik, misalnya kulit berkerut dan mengendur, rambut lebih tipis dan berwarna keabu-abuan, kuku jari tangan bergerigi menjadi lebih tebal dan lebih rapuh. Berkurangnya tinggi tubuh karena menyusutnya tulang dan bertambahnya berat badan. Kepadatan tulang menurun sehingga menjadi kaku dan sulit digerakkan. Kemampuan penglihatan dan pendengaran menurun. Meningkatnya resiko terkena penyakit seperti kardiovaskular, tekanan darah tinggi, diabetes, obesitas, tidur menjadi lebih bermasalah. Stres menjadi pemicu timbulnya penyakit dan kekebalan tubuh menurun. Yang kedua, kognitif perubahan. Ciri-cirinya berbagai kemunduran dalam daya ingat terjadi selama masa dewasa tengah. Kekurangan yang lebih besar terjadi dalam memori jangka panjang daripada dalam memori jangka pendek. Kemunduran yang lebih besar terjadi ketika informasi yang diperoleh bersifat baru atau ketika informasi tersebut tidak sering digunakan. Perubahan yang ketiga yaitu perubahan seksualitas. Nah, misalnya dari wanita menopause, akhir 40 dan awal 50-an. Faktor keturunan dan pengalaman mempengaruhi terjadinya permulaan menopause dengan gejalanya. Gejala menopause meningkat pada wanita yang merokok secara rutin karena tembakau dan tar merusak indung telur. Gejala dari menopause ini yaitu meningkat pada wanita yang merokok, minum minuman yang beralkohol, menggunakan kontrasepsi oral, depresi, dan
mengkonsumsi makanan dengan kandungan gula tinggi. Terus untuk pria mengalami penurunan aktivitas hormon seksual atau testosteron, disfungsi ereksi, gaya hidup yang berpengaruh pada disfungsi ereksi, yaitu jarang melakukan aktivitas seksual. Dan yang keempat, perkembangan intelijensi, yaitu kemampuan akumulasi informasi dan keterampilan verbal meningkat. Terus kemampuan penalaran abstrak menurun. Menunjukkan bahwa kemampuan intelektual, yaitu perbendaharaan kata, memori verbal, angka, orientasi spasial, penalaran induktif, dan kecepatan perseptual meningkat. Dan yang kelima, perubahan psikososial. Selama masa dewasa, dunia sosial dan personil dari individu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pola dan tingkah laku sosial orang dewasa berbeda dalam beberapa hal dari orang yang lebih muda. Perbedaan tersebut tidak disebabkan oleh perubahan fisik atau yang lainnya, tetapi dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa kehidupan yang dihubungkan dengan keluarga dan pekerjaan. Selama periode ini, orang melibatkan diri secara khusus dalam karir, pernikahan, dan hidup berkeluarga. Menurut Erikson, perkembangan psikososial selama masa dewasa ini ditandai dengan dua gejala penting, yaitu keintiman dan generavitas. Tugas-tugas perkembangan usia madya. Yang pertama, tugas yang berkaitan dengan perubahan fisik. Tugas ini meliputi kemauan untuk mau melakukan penerimaan dan penyesuaian dengan berbagai perubahan fisik yang normal terjadi pada usia madya. Yang kedua, tugas-tugas yang berkaitan dengan perubahan minat. Orang yang berusia pada usia madya ini seringkali mengonsumsikan tanggung jawab warga negara dan sosial, serta mengembangkan minat pada waktu luang yang berorientasi pada kedewasaan, pada tempat kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada keluarga yang biasa dilakukan pada masa dewasa ini. Tugas yang ketiga yaitu tugas-tugas yang berkaitan dengan penyesuaian kejujuran. Tugas ini berkisar pada pemantapan dan pemeliharaan standar hidup yang relatif mapan. Terus yang berikut, tugas-tugas yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Tugas yang penting dalam kategori ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan seseorang sebagai pasangan, menyesuaikan diri dengan orang tua yang lanjut usia, dan membantu anak remaja untuk jadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan bahagia. Demikianlah pemaparan materi dari saya tentang masa perkembangan dewasa tengah. Sekian dan terima kasih.